Hai, perkenalkan, saya merupakan salah satu mahasiswi perguruan tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan untuk memenuhi nilai dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan materi oligopoli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Elvina dengan NIM 196121192 dari kelas manajemen Malam 1. Dengan dosen pengampu Dr. Indra Bastian Tahir, SSI ME. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke materi kita, yaitu oligopoli. Pengertian oligopoli ialah salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Tujuan dari oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan. Oleh karena hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar jenis ini memiliki karakter atau ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan jenis pasar lainnya. Yang pertama ialah dijalankan dua produsen atau lebih. Biasanya persaingan tidak sempurna disebabkan dari jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak sehingga persaingannya juga semakin maksimal. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Contohnya produk rokok, yang mana produk rokok yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya banyak. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produsen lama yang digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga pergantian fungsi, harga, rasa, dan produk yang ada. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Contohnya, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Cenderung karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Selanjutnya ialah jenis pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli memiliki dua jenis. Yang pertama, oligopoli murni. Ialah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Contohnya semen, air mineral, dan lain-lainnya. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi. Ialah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, contohnya sabun, sepeda motor, laptop, dan lain sebagainya. Adapun kelemahan pasar oligopoli yaitu yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar karena persaingan yang ketat antara produsen membuat sulitnya produsen baru untuk memasuki pasar. Yang kedua, peran produsen yang berkuasa akan sangat mempengaruhi pasar. Dalam pasar oligopoli, ada produsen yang sangat berkuasa di antara beberapa produsen lainnya. Segala tindakan produsen yang berkuasa akan sangat berpengaruh bagi pasar
dan juga bagi produsen-produsen lainnya. Misalnya, produsen yang berkuasa tersebut menurunkan harga, maka yang lain juga akan menurunkan harganya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, banyak mengeluarkan modal untuk iklan. Selain inovasi dan promosi, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah dengan membuat iklan agar konsumen mengetahui jenis produk yang dijual. Faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli ada dua. Yang pertama, skema ekonomis. Yang ketiga, kompleksitas manajemen. Dan yang terakhir, perilaku strategis adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan yang dimaksud untuk mempengaruhi lingkungan pasar di mana mereka bersaing. Baik, sekian penjelasan saya mengenai oligopoli dan perilaku strategis. Terima kasih. Jika ada terdapat salah atau perkataan saya yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.